Sudah, video sudah. Ya. Sudah. Ngeri Pak Prof, ngeri. Kasihan ya masyarakatnya ya. Aduh, taman video nggih. Oh, udah ada Pak Anu. Jalan. Bentar kuenya. Iya, jalan dulu, jalan ke sana dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai suhuku sararaku pura-pura beri bakare balai. Alhamdulillah. Sehat. Dompetnya. Dompetnya sehat juga. Baik. Sebagai umat yang beragama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam suasana kekeluargaan. Salawat dan salam kita panjatkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumul kiamat nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati tokoh perempuan, tokoh pemuda, Pak Kepala Naria, terus terutama kepada tuan rumah Bapak Aswad yang sudah memberikan tempat kepada kami sehingga Pak Aswin, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Ada pertanyaan kemarin yang saya sempat dengar, kenapa terlambat datang. Jadi perlu saya sampaikan kepada sampai subuhku sararaku pura-pura, kami ini sebenarnya ditugaskan oleh Pak Anwar Hafid untuk berada di wilayah transmigrasi di Sulawesi Tengah. Namun kami juga melalui kesempatan saat bertukar pikiran dengan beliau, memang kami menginginkan masuk di wilayah ini. Kenapa? Karena saya ini bagian dari sini sebenarnya. Banyak saudara-saudara saya di sini. Saya punya orang tua itu dari Mamboro, Aziz Nuhu. Saya dengan pemilik rumah ini masih kena sepupu 2 kali. Pak Imam Kadari itu sepupu saya juga dengan Ibu Ria. 888 dari tahun 86 sampai 89 saya sering main bola di sini. Jadi wilayah ini membangkitkan kembali memori saya terhadap orang tua saya yang sudah meninggal. Tetapi ada yang bikin saya prihatin sebenarnya. Makanya saya minta selalu dikasih kesempatan saya masuk di sini. Akhirnya alhamdulillah disahuti Abah, dan sebelum saya bercerita panjang lebar, saya juga menyampaikan sebelumnya permohonan maaf bahwa Pak Anwar Hafid dan Ibu Reni tidak sempat hadir di sini karena beliau sekarang ini berada di Ampana. Namun beliau menitip pesan kepada kami semua agar menyampaikan permohonan maaf ini secara langsung kepada ibu-ibu dan menyampaikan salam hangat dari beliau. Nah itu. Nah, menyambung pembicaraan saya tadi, apa yang menjadi prihatin saya, yaitu ketika saya bermain-main di sini, Danangana, saya lihat ini jembatan tidak ada perubahan.
Nah, jadi saya ini izin Pak Prof, saya ini punya niatan khusus memang di sini Pak Prof. Jadi ada misi saya tersendiri. Nah, saya datang kemari tentu tidak dengan sendirinya. Saya datang di sini membawa tim barisan berani. Ane cerita totua gaulu, intinya nih. Ini sudah intinya ini. Jadi saya perkenalkan satu persatu ini dulu ini. Di samping kanan saya ini Haji Mudor. Beliau ini adalah ketua Sari Laut Kota Palu. Istilahnya Mas Joko. Nah, ini presidennya Mas Joko di Kota Palu. Ane naratai komiule, mengenai Mas Joko, ini redoi, kasih lihat saya fotonya ini. Nah, sudah aman apa-apa insya Allah. Nah, ya. Setelah ini Pak Mudor yang pakai belangkon ini adalah Profesor Dr. Winarko Effendi MMMH. Beliau ini seorang akademis, dosen, tetapi lebih banyak mengajarnya itu di UGM, Universitas Gadjah Mada Jogja, dan beberapa universitas di Malang. Jadi Ane Maria sampai suhu kita yang mau melanjutkan dari S1 ke S2, S3, nah silakan dihubungi beliau ini. Insya Allah, saya minta Pak Prof, kalau khusus masyarakat Matana ini balik, dipermudah Pak Prof. Karena mereka ini bagian dari keluarga saya. Tapi jangan minta STLR. Cukup sampai S3 saja Pak Prof ya. Nah, di samping sebelah kanannya Pak Prof, ini Pak Karyono, beliau ketua paguyuban Eko Wandoyo. Jadi kami ini berjalan, cuman saya yang kain. Begitu. Nah, makanya kita ini bermainnya itu di wilayah transmigrasi karena kebetulan Pak Prof ini adalah sebagai ketua Jawa Trans se-Sulawesi Tengah. Nah, maksud kedatangan kami ini juga selain akan dibahas 9 program yang akan dihantar lagi oleh Pak Prof nanti, kita menginginkan agar masyarakat di sini jangan sampai salah memilih. Artinya dari ketiga kontestan ini semuanya yang baik semua. Tapi mari kita cari yang terbaik. Nah, terbaik itu tentu kita harapkan itu yang berpengalaman, yang tahu bagaimana cara mengurus Sulawesi Tengah ini. Jadi kami ini adalah bagian dari Anwar Hapid, Aneto Kaili Hai Kitahi. Kalau saya pribadi, saya selalu mengatakan kalau memilih pemimpin itu, saya selalu memperhatikan 3 faktor. Jadi saya singkat itu namanya King. King Hai itu raja atau pemimpin. Nuapa King Hai? Penta Kedona. King. Penta Ingguna. Penta Gauna. Itu saja kalau saya terjemahkan secara sederhana. Kalau kita ini Tokaili mau melihat atau mencari seorang pemimpin, 3 faktor itu. Kedona, Ingguna, Gauna. Gitu. Nah, Anwar Hapid ini adalah seorang yang sudah tamat kalau dari birokrat. Dari umur 22 tahun kepala desa. Dari kepala desa sekcam camat 2 kali, terus naik lagi posisinya jadi kepala dinas, asisten 1, bupati 2 periode di Morowali, sampai anggota DPR RI. Beliau naik. Jadi waktu beliau ini akan maju sebagai gubernur, calon gubernur, beliau itu sudah terpilih menjadi anggota DPR RI, tapi dia tinggalkan. Bahkan Pak Anwar Hapid ini, setelah saya mengikuti profilnya, dialah satu-satunya calon yang mau sama-sama dengan masyarakat pedalaman di Tinombo, yaitu suku Laoje.
Beliau tidur di sana. Kenapa beliau tidur di sana? Dia ingin mau melihat secara dekat apa menjadi kebutuhan pokok dasar masyarakat di sana. Nah, kalau Ibu Reni tidak perlu saya cerita sama Komio, karena Komio pasti tahu saya mah itu Ibu Reni. Karena dari jembatan itulah bapaknya yang buat pada saat waktu jadi gubernur Bupati Donggala. Makanya besar harapannya kami, bagaimana bila Anwar Hapid dan Ibu Reni ini terpilih, sudah menjadi tugas PR-nya ini, anaknya ini, Ibu Reni Alamajido ini yang harus menuntaskan ini jembatan. Karena dari jembatan dibuat itu, konon kabarnya yang saya tahu, dibuat jembatan itu oleh bapaknya almarhum Haji Islam Majido, karena ada tokoh masyarakat di sini yang betul-betul kenal dengan beliau. Beliau itu sakit, maka dibuatlah jembatan itu. Begitu kronologis. Ya, kenapa saya bisa tahu sedikit ini? Karena saya bagian dari sini sebenarnya. Cuman waktu pemilihan legislatif kemarin, saya tidak bisa masuk di sini karena orang yang saya usung yang sudah sekarang ini duduk lagi sebagai anggota DPRD provinsi, dia dapilnya Kota Palu. Seandainya dia masuk wilayah di sini, saya pasti akan sentuh ini apa namanya? Matana ini. Alhamdulillah Hidayat Pakamundi terpilih. Saya katakan sama Pak Hidayat, jangan nanti Komio tunggu dilantik baru Komio aspal ini yang jalan Boya. Begitu selesai diumumkan Komio ini terpilih kembali, langsung dia gas, dia aspal itu jalan di Boya. Saya begitu. Makanya saya ingin sekali nanti kita ini bisa berbuat kalau ada dapat dukungan dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Karena jujur saja kami punya misi itu selain untuk memperkenalkan Pak Anwar Hapid, juga misi tersendiri bagi kami itu bagaimana supaya jembatan itu bisa teratasi dengan segera. Nah, tentunya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada dapat dukungan dari masyarakat di sini. Itu yang saya harapkan. Saya dialog sama kakak saya, tuaka saya Pak Aswin, dengan kakak Dari, termasuk tadi juga saya sampaikan juga sama Pak Kepala. Saya tidak ada mau niat mau bilang mau janjikan kasih sembako, atau kasih lembaran demi lembaran. Untuk apa? Saya maunya itu ada jangka panjangnya manfaatnya. Kalau kita kasihan cuma mau dapat yang begitu, selesai sudah kita punya urusan kalau sudah selesai pemilu nanti. Nah, jadi itu saja dulu bahasa pengantar dari saya. Nanti akan disempurnakan, disampaikan nanti 9 program yang menjadi program andalannya Barisan Berani ini, Pak Anwar Hapid dan Ibu Reni. Oh iya, dan ini program supaya bapak-bapak ibu-ibu tahu, 9 program ini tidak disusun oleh tim konsultan, tetapi hanya mereka berdua yang susun ini 9 program ini. Jadi ada nanti 9 program itu akan dibawakan nanti sama Pak Profesor Dr. Winarko Effendi. Itu saja dulu yang akan saya sampaikan, saya antar. Selebihnya saya persilakan Pak Prof untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin berdiri Pak. Ya. Kalau nggak berdiri nggak laki-laki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur, alhamdulillah kita sama-sama diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita pada sore hari ini bisa berkumpul di tempat kediaman Pak Aswin ya Pak. Ya alhamdulillah beliau sudah memberikan ruang tempat untuk kami yang mana dengan tim Barisan Berani, yang mana tim Barisan Berani ini adalah bagian dari perjuangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hapid beserta Ibu Reni. Olehnya itu, pertama salam hangat dari kedua kandidat untuk warga yang ada di sini.
dan permohonan maaf sekaligus karena beliau nggak bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah keluarga yang ada di sini. Mengingat beliau memang kita pahami semuanya luar biasa, harus sosialisasi di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Tadi sudah disampaikan oleh Mak Anton, beliau memang posisi masih di luar kota Palu. Mungkin insya Allah sebentar malam atau tengah malam beliau tiba di Palu. Itu pun ngejar waktu, besok ada kegiatan yang akan dilaksanakan di Palu, yaitu gerak jalan sehat ya. Jalan sehat. Habis itu malamnya di Citraland. Jadi itulah kesibukannya sangat luar biasa, sehingga beliau berdua mengamanahkan kami sebagai tim yang ada di Barisan Berani. Anggaplah saya berdiri sini, anggaplah Pak Gubernur dengan Ibu Gubernur. Karena apa? Karena kami datang, kami memberikan penjelasan terkait dengan program kerja beliau. Insya Allah dipercaya oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Maka program-program ini adalah bukan program yang sifatnya dadakan, bukan program yang hanya slogan, tapi betul-betul program yang memang sudah dibuat semenjak beliaunya menjabat Bupati 2 periode 10 tahun yang ada di Kabupaten Morowali. Nah, olehnya itu apapun nanti Bapak Ibu yang ditanyakan atau penjelasan ini adalah langsung nanti akan didengar oleh beliaunya, terekam dengan visual kami atau YouTuber kita. Jadi nanti saya harapkan kami pulang jauh-jauh dari Palu dikasih oleh-oleh oleh Bapak Ibu semua. Apa oleh-olehnya Pak Ibu? Yaitu aspirasi, keinginan, apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di sini. Insya Allah seketika beliau duduk, maka aspirasi, keinginan warga di sini akan ditunaikan, akan diselesaikan, terrealisasi. Mengingat pertama saya masuk tadi Pak, jantung saya duduk-duduk ini Pak. Kenapa? Jembatannya di tengah-tengah sudah patah ini. Saya mau turun, serba salah ini. Menghargai teman-teman kan, padahal jantung ya sudah begini. Nah, paling tidak adalah program yang pertama jembatan. Jembatan yang sudah saya sendiri sudah mengalami, lewati dengan hati yang dudak-dudak ya. Artinya apa? Ini adalah memang juga salah satu programnya beliau. Jadi ada 9 program yang sudah dicantumkan sebagai dasar pijakan, visi dan misinya beliau selama nanti 5 tahun bekerja. Itu memang tidak ngawur. Ada tatanan-tatanan, ada apa yang diinginkan oleh masyarakat supaya tidak melenceng, supaya juga masyarakat tidak mengawasi. Nah, yang paling sederhana, yang paling sekarang dibutuhkan, yang pertama, yang terutama adalah peningkatan menciptakan sumber daya manusia supaya supaya intelektualnya bagus, supaya masyarakatnya juga bisa produktif. Beliau memberikan nomor pertama dalam programnya adalah berani cerdas Pak Ibu. Ya, cerdas itu utama. Ya, seketika Anda cerdas, ya mohon maaf Bapak Ibu. Misalkan kita punya kekayaan gunung sana itu emas, sekarang nikel, yang lain, maka ini terbukti. Buktinya apa? Karena SDM kita di bawah, sehingga hampir kurang lebih 200-an ribu yang kerja di Morowali, hampir 75% diisi oleh masyarakat yang di luar dari Sulawesi Tengah. Karena apa Bapak? Karena yaitu tadi SDM kita belum siap, belum mampu untuk bersaing di sana. Sehingga beliau punya impian, dan beliau memang yang fondasi yang perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah timur, itu adalah dari tangan beliaunya. Dari tangan beliau lah sehingga bisa ratusan ribu didatangkan para pekerja di sana. Nah, olehnya itu beliau dalam konsep berani cerdas ada 2 tahap di sini. Ada 2 pilihan. Ya, 2 pilihan. Pertama adalah saya bicara dulu yang terkait dengan perusahaan tadi yang saya sampaikan. Silakan Pak. Ya, yang pertama adalah cerdas dalam bentuk yaitu pendidikan non formal dulu.
Kenapa pendidikan non formal, Bapak Ibu? Tadi sudah saya antar pertama karena terkait dengan tenaga kerja yang saat ini yang mengisi di perusahaan asing, perusahaan yang di Morowali, di Luwuk, itu adalah masyarakat bukan putra-putri kita, yaitu didatangkan dari Jawa, dari Sulawesi Selatan, dari Jakarta, hampir seluruh Nusantara di sana. Bahkan luar negeri pun mendominasi pekerja-pekerjaan di sana dari Cina. Nah, olehnya Pak Anwar dengan impiannya akan melakukan yaitu namanya sarana untuk pendidikan latihan kerja standar internasional. Kenapa standar internasional? Tentu akan bekerja sama, berkolaborasi antara perusahaan yang sudah beroperasi dengan pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu nanti adalah dikeluarkan pergub untuk kerjasama membangun sarana latihan kerja dulu bagi putra-putri yang mungkin di sini banyak yang masih nganggur. Ya, Mas ini kerja semua Bu di sini. Mas banyak nganggur. Nah, artinya Bapak Ibu, saya khawatir kalau putra-putrinya sekarang tamat SMA tapi nggak ada pekerjaan, ya belum kerja lah katakan seperti itu, nanti akan didata. Ya, nanti saya minta ke Pak Anton karena beliau adalah salah satu bagian keluarga di sini mendata yang tamat SMA yang nggak kerja ini berapa orang. Ya, kita akan berdayakan, dilatih dulu. Dilatih dengan melalui pelatihan kerja yang bertaraf standar internasional dengan perusahaan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Sehingga pada saat pelatihan dilakukan 1-2 tahun, dikeluarkan sertifikat, jaminannya adalah bisa dipekerjakan. Ya, jadi itu yang kalau tamat SMA. Sehingga nanti tadi yang saya ceritakan bahwa kalau sekarang diisi 75% tenaga dari luar Sulawesi Tengah, 25% adalah putra-putri yang ada di Sulawesi Tengah, maka diputar. Jadi yang ngisi nanti adalah diganti yang 75% dari putra-putri kita yang sudah dilatih, siap bekerja, yang 25 dikembalikan ke tenaga yang profesional, tentu tenaga leader yang setingkat pimpinan. Tapi paling tidak tenaga yang menengah sampai ke bawah itu diisi oleh putra-putri kita. Kenapa? Karena standarnya di jasa SMA. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana kalau pemimpinan yang lebih tinggi lagi? Maka saya mengarah ke pendidikan formalnya. Ya, pendidikan formal ini Bapak Ibu, yang pertama tentu harus tamat SMA. Ya kan? Kalau melanjutkan, ini kan sudah nggak lama, sudah ujian, sudah mau masuk ke SMA, sudah tamat SMA, sehingga Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau anaknya mau ingin kuliah. Yang kuliah, yang SMA mau kuliah, maka Pak Dr. Anwar bersama Ibu Reni sudah mengalokasikan anggaran untuk kepentingan beasiswa, yaitu dibebaskan SPP. Enak ya Bu ya? Nggak mikir, kenapa SPP-nya udah bebas? Mau kuliah di mana? Misalkan mau kuliah di wilayah Sulawesi Tengah, mau swasta atau negeri, tetap komitmen akan dibiayai sama-sama. Mau kuliah di Malang, juga kami juga akan siapkan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Malang. Mau di Jogja, di UGM, di tempat saya, ya silahkan, sepanjang dalam tes masuk itu adalah bisa lulus. Ya, jadi ada penyeleksian. Setelah dinyatakan lulus, maka kewajiban sebagai mahasiswa yaitu mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, yaitu apa persyaratannya sederhana. Pertama, misalkan sudah ada kartu mahasiswanya. Kedua, sudah dinyatakan bahwa mahasiswa ini aktif menjalankan aktivitas akademik. Ketiga, ada KTP dan KK. Selesai 4. Nah, pemerintah daerah di sini hanya menanggung SPP-nya ya Bu ya. SPP toh, tapi kan lumayan. Kalau S1 itu sampai 8 semester Pak. Rata-rata 1 semester kalau di kelas di Jawa itu sudah main 5-7 juta per semesternya. Ya, itu kalau di sini masih di atas di bawah 3 juta kalau di Sulawesi Tengah. Kalau mau lari ke Jawa sudah antara 5-7. Ya, tapi kalau mau ngambil S1 sampai S2 sudah menjadi 9 sampai 8 sampai 9. Kalau S3 bisa sampai 22 sampai 28 juta per semesternya. Tapi nggak usah khawatir Ibu. Kenapa? Pak Anwar sudah komitmen akan membiayai ketika masyarakat kita mau maju. Dalam arti untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia tadi. Maka tadi saya bilang, biar kita kaya raya sumber daya alam,
Tapi seketika SDM kita masih di bawah standar, masih kalah bersaing dengan teman-teman yang dari luar Sulawesi Tengah, maka kita jadi penonton. Ya kan? Sayang kalau jadi penonton. Nggak mau Pak Anwar seperti itu. Masyarakat mulai dari bawah sampai harus merasakan namanya pendidikan. Makanya ada mutu beliau. Satu rumah satu sarjana. Inilah yang kita rebut peluang ini. Belum ada saya dengar kandidat yang ada, yang 2 kandidat menyatakan berani untuk menjamin rakyatnya, masyarakatnya ke depan dalam hal pendidikan dari mulai sampai tamat, bahkan yang nggak tamat sekalipun yang dari SMA bisa diberdayakan. Ini nggak gampang, Kalau urusan pendidikan, tadi beliau sudah menyampaikan, nggak usah khawatir Pak Ibu, asal sudah memenuhi syarat tes lulus dimanapun, ya nanti biar beliau tak tugaskan mendata. Saya jamin bukan 100%, 1000% bisa diberikan beasiswa dan kita berikan ruang itu. Ya kenapa tidak? Kasihan masyarakat, jangan yang marginal dianggap jauh dari kota kemudian nggak mampu bersaing. Tidak seperti itu. Harus semuanya bisa mampu, ya kan? Saya juga anaknya orang desa dulu Pak, Bu. Tapi alhamdulillah jadi percontohan di desa saya. Kenapa saya bisa profesor doktor? Kalau dipikir nggak bayangkan seorang anaknya petani yang ya artinya di hidup yang seperti alam begini. Tapi bisa, kenapa? Ada kemauan. Intinya ada kemauan dari putra-putri kita. Yang kedua, orang tua harus mendampingi, memberikan motivasi. Apalagi doa-doanya ibu luar biasa. Doanya ibu bisa dikabulkan Pak Ibu. Jadi harus ada lingkungan keluarga ini yang memotivasi dulu seketika anaknya mau maju. Ya, jadi saya harap nanti apapun yang saya bilang, yang saya sampaikan ini, kalau Bapak Ibu ini tidak memilih beliau, ya hanya sampai di sini aja, nggak ada tindak lanjut. Mau jembatan itu mau jadi atau enggak ya, impian saja Pak. Impian saja nanti pula saya foto nanti jembatan itu, kenang-kenangan beliau. Saya dari sana Pak. Gitu. Kedua Bapak Ibu adalah masalah berani sehat. Berani sehat ini sepanjang sampai detik ini belum ada yang menyatakan bahwa KTP pintar menjadi kebutuhan segalanya dalam sisi kesehatan. Anwar Reni menjamin bahwa dengan cukup KTP saja Bapak Ibu sudah bisa berobat, mau di rumah sakit standar seperti di Palu maupun yang di luar Sulawesi Tengah misalkan, mau ke Jakarta sekalipun, ya silahkan dengan KTP sudah bisa membiayai. Bapak Ibu tinggal masuk, dirawat. Masalah urusan bayar-membayar nanti yang nagih adalah dari pihak rumah sakit ke pemerintah daerah provinsi. Ya, ini penting. Ya, sehat itu mahal loh, Bu. Ya, seketika kita punya sekarang ngantongin BPJS. Hari ini misalkan nggak bisa bayar, besok kita mau berobat, Ibu ditolak nggak? Ditolak rumah sakit kan? Nah, coba bayangkan, ditolak. Tapi ini nantinya Bapak Ibu nggak akan ditolak. Karena apa? Karena garansinya adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, jadi artinya nanti seperti tadi sekolah, kuliah, kemudian rumah sakit, setelah beliau dinyatakan terpilih, kemudian dilantik, maka yang akan dilakukan pertama adalah kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan rumah sakit yang ada di luar Sulawesi Tengah. Yang kedua, masalah pendidikan, beliau juga akan melakukan kerjasama dengan semua perguruan tinggi, baik yang ada di Sulawesi Tengah, negeri maupun swasta, kemudian juga yang ada di luar Sulawesi Tengah. Apalagi dengan perguruan tinggi negeri yang ternama yang ada di Indonesia. Dan saya orang nomor 1 nanti yang akan kerjasama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan yaitu kampus UGM saya, dengan Brawijaya Malang, dengan Unta Negeri Malang. Kenapa? Ya tadi saya ceritakan tadi, supaya ada tindak lanjutnya. Nah kalau nggak kerjasama Bu, ya cuma omong-omong saja. Habis itu nggak ada tindak lanjutnya. Maka garansi jaminan apa yang saya sampaikan di sini adalah pertanggungjawaban moral, dan saya wajib juga mengawal apapun yang menjadi keinginan aspirasi masyarakat yang ada di sekitar sini, bahkan seluruh Sulawesi Tengah sekalipun. Karena kalau nggak kita ngawal sama-sama Bu, ya omong-omong saja, cerita keluar masuk ya, akhirnya janji tinggal janji. Mau nggak seperti itu? Nggak mau kan? Nah, olehnya itu Bapak Ibu banyak di luar sana memberikan iming-iming, ya, memberikan
ya mungkin dengan jual penghambur uang, membawa sembako. Ibu hanya menikmati mungkin 1-2 hari, seketika dikasih 300.000 atau katakanlah dikasih sembako paling tinggi 3 hari udah habis. Rugi 5 tahun ke depan, maka ibu hanya jadi penonton. Karena apa, Bu? Karena kalau ada kandidat yang berani seperti itu, dalam otaknya itu adalah sama dengan dagang sapi. Intinya apa? Pasti ingin kembali uang yang dihambur-hamburkan tadi. Boro-boro mikir ibu-ibu yang seperti ini, nggak akan bakalan. Uang saya harus kembali, yang saya keluarkan sekian harus kembali sekian. Tapi insya Allah Pak Anwar karena beliau ikhlas. Beliau tidak mau memberikan hal-hal seperti itu, mendidik masyarakatnya seperti itu, supaya masyarakat juga betul-betul bersandar kepada pemimpin yang memang bijak dan amanah. Ya, saya nggak mau koreksi, nggak mau bilang yang sebelah, tapi masyarakat sekarang udah pintar. Ya, ikuti debat selama kurang lebih hampir 1 lagi ya, debat kandidat. Tolong ibu nonton, dari situ aja sudah bisa melihat. Ya, pemimpin yang bijak, pemimpin yang cara berpikir dewasa. Memang ada yang dewasa umurnya, tapi pemikirannya belum tentu dewasa. Inilah yang Bapak Ibu wajib untuk bisa mengetahui di situ. Ya, kalau ada Mas Fajar datang tanggal 27 Ibu, jangan ditolak, terima, ambil, ya. Tapi apa? Kalau misalkan diwajibkan milih, bilang aja insya Allah. Ya, kalau insya Allah Bapak Ibu tidak dosa, nggak milih nggak dosa, tapi sudah menikmati yang diberikan. Nggak ada berani mau nuntut, Ibu didatangi dituntut, misalkan Ustaz kasih nggak milih, nggak ada, Bu. Kalau ada seperti itu, saya yang nomor 1 Ibu hubungi saya. Ya, saya yang menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kalau ada, tapi yakin saja nggak ada yang menuntut untuk kembalikan sembakonya atau uangnya. Ya, pilih terima uangnya. Ya, tapi jangan dipilih orangnya, karena akan membahayakan, mencelakakan ibu. Rugi dengan yang kami sampaikan tadi, termasuk masalah kesejahteraan, masalah kepentingan anak kita 5 tahun bisa jadi sarjana, akhirnya hanya 300.000 dengan gula kopi sudah habis. Nah, ini yang kami sampaikan, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Ketiga, kalau saya melihat ini ada namanya masih lampu-lampu ya, masih barangkali masih sering mati ya, Bu ya, atau hidup terus ini? Tidak. Ya. Pak Anwar bersama Ibu Rani di dalam programnya ada namanya Berani Menyala. Wah, berani menyala Pak. Apa jaminannya berani menyala? Bahwa dalam penerangan lampu ini nggak harus terfokus dengan adanya kabel, Pak, Bu, ya. Nggak perlu misalkan pasang kabel segala macam, tapi menggunakan tenaga surya. Nah, mudah-mudahan beliau nanti kalau memang di sini misalkan seminggu 2 kali mati atau dibalik ya 2 kali menyala 6 hari mati misalkan, ya ini nanti Bapak Ibu bisa mengajukan atau menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya Bapak Ibu semuanya, sehingga permohonan ada, kemudian visual buktinya ada, penjelasan kami juga menerima juga ada. Karena kalau seketika tidak ada semuanya, hanya berharap, ya sama dengan kita berharap di awang-awang yang tidak jelas kapan mau dilaksanakan. Ya, itu barangkali yang kemudian ada namanya berani, yaitu berkah. Mungkin Pak Imam, mungkin ada petugas-petugas rumah ibadah di masjid, gereja, pura. Selama ini belum ada yang memikirkan, Pak. Kalau sekarang yang paling diutamakan biasanya kebersihan, ada namanya padat karya ya. Nah, di sini ada padat karya? Enggak ada. Nah, ini penting. Cuma Pak Anwar di dalam programnya nggak ada padat karya. Yang ada adalah berani berkah, berani menyala, kemudian berani cerdas, berani sehat. Nah, sekarang yang berani cerdas berkah, yaitu Bapak Ibu yang mungkin atau mungkin saudara atau saudara yang mengabdi di masjid, insya Allah akan diberikan namanya kompensasi, Bu, diberikan honor tetap ya, sama dengan petugas yang ada di padat karya tadi ya, mulai dari Pak Imamnya, petugas saranya ya, besar kecilnya bagaimana nanti kita akan itu paling tidak setingkat dengan upah UMR ya, manajemen regional Kota Palu. Paling enggak kalau di Palu Donggala ya, Donggala misalkan nanti tergantung UMR-nya Donggala berapa, Palu berapa, tentu nggak sama, Pak ya. Palu Donggala dengan Sigi dengan Parigi nggak sama ya. Kalau Palu tinggi karena Palu pendapatan PAD-nya besar dibanding yang lain. Nah, ini biasanya dihitungnya ke situ nanti ya. Artinya apa? Kepedulian
mengurus rumah ibadah ini juga sangat penting. Kenapa? Kasihan orang sudah pagi membangunkan, kemudian belum lagi mengurus jenazah, belum lagi macam-macam lah. Nah, ini perlu perhatian. Apalagi beliau ini memang sebenarnya layak sebagai kiai. Beliau kiai sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, kalau saya tuh jual sebenarnya beliau tuh sudah boleh dibilang melebihi apa ya, ustadz, udah kiai. Karena apa? Beliau memang lama di pondok pesantren, di Gontor. Jadi kalau cara etika berkomunikasi, cara Kristusnya dia saat di tempat umum, santun, ya memang begitulah orang yang betul-betul mumpuni di bidang agama. Ini penting. Pemimpin kalau paham agama, kemudian diserap agamanya, kemudian diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat dengan santunan, itulah namanya pemimpin. Nah, kalau pemimpin seperti itu kira-kira Bapak Ibu nggak memilih? Milih tuh? Nah, ya harapan kami semuanya seperti itu ya. Baik Bapak, kita karena waktu juga sudah mulai mendekati maghrib, karena ini habis maghrib ada kegiatan lagi. Jadi saya berharap Bapak Ibu bertanya. Apapun pertanyaan, mari saya akan jawab. Karena itu adalah oleh-oleh ya. Oleh-oleh dari kami. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Yang diberi kepada saya. Ya. Terkait dengan pertemuan pada sore hari ini, saya sayangkan betul ini pertemuan. Yang hadir ini cuma ada 2 dusun. Dusun 1 dengan dusun 2 ini wajah-wajah saya lihat ini. Karena di Bali ini ada 5 dusun. Kenapa saya dibatasi semua Pak? Karena ini mau nyatu, ya karena ini bukan pemilihan RT, kepala dusun, ini gubernur. Jadi saya pikir itu di dusun Bali, desa Bali ini harus dihadirkan semua. Nah begitu. Ya. Yang kedua Pak, ya, jadi disinggung tadi masalah persoalan jembatan. Ya. Ini yang menjadi keluhan orang Bali Pak. Baik. Itu jembatan itu, kalau tidak salah saya itu jembatan sudah usia 40 tahun itu jembatan. Dari kayu ke kayu. Nah ini menjadi apa namanya keluhan orang desa Bali. Kalau dia tanya Pak, biasanya kalau sopir baru masuk di situ, kalau masuk Bali jembatan itu yang ini. Jadi insya Allah Pak, harus berani mengorbankan. Amin. Ya. Makanya ini Pak, ini pertemuan pada hari ini. Sebenarnya ini kalau saya lihat ini harus, kenapa tidak? Anton dilibatkan 5 dusun ini. Wah. Ini Dijadikan satu ya Pak. 3 dusunnya tidak ada ini Pak. Ya ya. 3, 4, 5 tidak ada ini. Sebenarnya ini kalau langsung agak bagus. Rame. Baik. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama Pak ya. Ya. Kenapa tidak melibatkan 5 dusun? Memang saya sudah melakukan pemetaan di sini. Barangkali ibu-ibu atau bapak-bapak sudah berapa kali lihat ini mobil berani ini ke sana kemari. Karena memang saya sudah memetakan bahwa kami berencana ini akan melakukan pertemuan di sini sebanyak 3 kali. Pertemuan pertama yang sekarang kita laksanakan ini adalah melibatkan pertemuan untuk dusun 1 dan dusun 2. Setelah itu kami akan melakukan pertemuan selanjutnya, pertemuan untuk melibatkan dusun 3 dan dusun 4. Dan terakhir dusun 5. Kenapa saya jadikan dusun 5 itu terakhir? Karena dusun 5 itu terpisah dari 4 dusun ini. Iya. Jadi sebelum kami masuk, makanya tadi saya bilang Pak, saya ini sebenarnya bagian dari sini. Saya bagian dari sini. Jadi ketika saya masuk di sini, saya lihat dulu geografisnya ini wilayah. Tapi saya tidak kajuru. Saya bertanya sama kakak saya, bagaimana situasi di sini? Siapa tahu sudah berubah. Karena lapangan bola ini tidak berubah saya lihat. Ternyata begitu. Makanya Pak, tenang Pak, insya Allah Pak. Kita ini semua lagi sementara menyusun. Saya sudah dengan ibu siapa yang di atas, ya, Ibu Masnia, ya itu. Saya sudah minta sama dia tolong carikan saya tempat untuk melibatkan dusun 3, dusun 4. Saya mau bikin pertemuan di situ. Setelah itu ada kesempatan mungkin saya ditemani sama Pak Darwis, Kakak Dari, sama Pak Aswin. Ini akan melihat ke dusun 5. Nah, seperti begitu. Jadi untuk pertanyaan pertama sudah clear ya jawabannya Pak ya? Aman ya? Tepuk tangan dulu.
Berani kita, berani. Mau mau sepatain dia lah. Di sini berani. Begitu tanggal 27, naik kapura. Berani kita. Untuk pertanyaan kedua, silakan Pak Prof untuk jawabnya Pak. Oke, baik, makasih. Pertanyaan kedua, karena pertama sudah dijawab. Memang betul yang disampaikan oleh beliaunya tadi bahwa dengan adanya 5 dusun memang harus supaya paling enggak 3 titik yang harus kita lakukan. Supaya apa Bapak Ibu? Pertama, memang kita dalam melakukan kegiatan seperti ini ada aturan yang kita nggak bisa tabrak. Yaitu adalah kalau kita misalkan mendatangkan di atas 100, maka ribetnya bukan main, harus lapor ke sana, lapor sini, belum lagi pengawasan Bawaslu dan seterusnya. Nah, dibentuk seperti ini, kegiatan ini adalah silaturahim. Ya, belusukan yang sifatnya silaturahim, yang nantinya malah justru lebih efektif. Ya, lebih efektif kalau ramai banyak, ya memang efektif dari sisi mengumpulkan, tapi untuk menjabarkan apa yang menjadi program tadi, maka lebih efektif seperti ini. Pertanyaan kedua Bapak, saya tadi sudah sampaikan di awal. Pertama masuk itu jantungku sudah dugdak Pak. Mengingat kondisi yang sangat membahayakan. Ya, artinya apa yang sudah kami lihat dan rasakan menjadi catatan pertama Pak. Kami berharap sekali masyarakat sini dukung kami. Apa yang Bapak usulkan didukung. Cara dukungnya bagaimana? Yakinkan bahwa beliau bisa duduk dan yakinkan Bapak juga jangan ingkar janji. Ya, kalau ingin maju, ingin prasarana jembatan tadi menjadi jembatan yang bagus. Ya, kira-kira berani Pak? Berani. Nah, karena keberanian ini Pak, saya yang orang nomor 1 nanti Bapak bikin proposalnya setelah beliau dilantik. Ya, jangan besok bikin proposal ke saya Pak. Ini kejadian benar. Saya sosialisasi di wilayah Kabonena. Malam ini sore begini, besok pagi udah bawa proposal ke rumah. Ceritanya dilantik aja, dilobos aja belum, lantik aja belum, sudah ngajukan proposal pembangunan masjid. Wah, ini juga nanti yang grundel. Jadi Bapak nanti kan sudah hubungan kekeluargaan dengan Mas Anton ya sudah pasti ya. Artinya seketika beliau dipercaya duduk, silakan Bapak Ibu membuat proposal sesuai keinginan, difoto, bikin rapnya, nanti kita lanjutkan ke yang berkompeten. Biasanya yang terkait itu adalah Dinas Pekerjaan Umum PU, ya bukan langsung Pak Anwarnya datang untuk tidak. Nanti ada diberikan sesuai dengan masukan-masukan tadi akan dikondisikan, apalagi memang prasarana untuk kepentingan umum yang sangat membahayakan jiwa siapapun yang lewat di sana. Oke, paham Pak? Oke, makasih. Yang lain silakan. Berani. Ya, berani. Nomor 3. Tadi masalah kesehatan itu melalui KTP ya Pak. Ya. KTP itu di mana saja dia akan berbunyi. Bagaimana seandainya KTP ini, seandainya Bapak Anwar sudah tidak lagi menjabat, apakah KTP itu masih berlaku? Oke. Coba itu Pak. Ya. Kemudian berikut, Ya. bahwa di Desa Bale ini adalah 99,9% Menggunakan hidup di bidang pertanian. Baik. Sementara pertanian di sini ini itu sangat-sangat masih banyak kekurangan, termasuk ala Bapak Jeko, itu apa itu traktor Ya, alat barangkali perlu ditambah. Baik. Jadi kemudian masalah bibit ini harus ada, mungkin dari pihak pertanian penyuluhan datang ke sini menanyakan apa yang cocok di daerah ini. Kalau dia jagung, ya jagung apa? Ya. Sementara saya ini, walaupun saya di dinas pendidikan, tetapi saya selama COVID itu, saya kurang lebih 9 kali tanam jagung. 9 kali tanam jagung itu, saya punya kebun itu kurang lebih 1 hektar. Bibit yang saya tanam ini, per kilonya itu 130.000 1 kilo. 1 kilo. Sedangkan saya pakai itu lebih 10 kilo. 10 itu lebih 1 juta Pak. Itu masih bibit, belum yang lain-lain. Jadi barangkali dengan bibit yang ada, barangkali kami tidak akan susah mencari bibit untuk ditanam. Karena tadi ini masalah ekonomi tentunya harus mulai dari
Baik. Barangkali itu saja apa yang kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pertanyaan 2. Pertama, apakah namanya KTP nanti akan berlaku seketika Pak Anwar misalkan sudah habis masa jabatan? Ingat bahwa jabatan ini ada dua diberikan kesempatan 2 periode Pak. Ya, periode pertama 2024 2029. Habis itu 2024 29 sampai 30 sekarang. Artinya Pak, seketika beliau menjabat sebagai gubernur, maka KTP tetap berlaku. Mudah-mudahan beliau nanti pertama dipilih rakyat, kedua dipilih rakyat, sehingga 10 tahun tidak bayar BPJS. Ya kan? Artinya BPJS-nya Bapak Ibu nggak perlu bayar lagi. Seketika beliau dilantik, yang kalau sekarang membayar dihentikan aja. Cuma ada pengecualian. Saya lupa tadi, pengecualiannya ada 2 yang nggak diberikan hak KTP tadi. Pertama, pegawai negeri. Ya, karena pegawai negeri sudah otomatis dipotong gajinya untuk asuransi kesehatan. Yang kedua adalah masyarakat yang pegawai perusahaan, apakah itu BUMN atau perusahaan swasta, yang sudah dimasukkan dalam kategori itu. Nah, yang diberi bagaimana keluarganya yang tidak punya tanggungan baik di negeri maupun di swasta, maka tetap ditanggung oleh KTP tadi. Misalkan contoh mertuanya sakit, ya KTP-nya bisa digunakan, atau ponakannya sakit bisa digunakan untuk KTP tadi. Jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah pertanian, ya benar Pak, banyak di wilayah Sulawesi Tengah ini sebenarnya banyak lahan tidur. Ya, lahan tidur yang luar biasa. Di Kota Palu saja Pak, ada banyak lahan tidur yang belum diolah secara maksimal. Padahal kalau kita bicara lahan tidur ditanami, setidaknya akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Di sekitar rumah saya itu ada 8.000 lebih yang tanah kosong, miliknya Polri. Seketika dialog kemarin dengan Pak Kapolda, tadi sore sebelum saya ke sini, ada Pak Kapolsek datang menyampaikan disuruh menghitung berapa anggaran, berapa biaya segala macam, maka Polri akan membiayai semuanya. Nah, tidak menutup kemungkinan seperti yang Bapak sampaikan ini, karena ini adalah programnya Pak Presiden untuk swadaya pangan, sehingga TNI dan Polri ternyata memang digerakkan untuk mengatasi lahan-lahan yang tidak berfungsi. Jadi kalau nanti misalkan pertanyaan ini, coba nanti saya akan koordinasi dengan Pak Kapolda. Ya, kalau ada lahan tidur, saya lihat sepanjang jalan tadi banyak lahan tidur. Ya, sehingga nanti Pak Kapolresnya yang akan mendugaskan Kapolseknya di wilayah sini untuk mendata lahan-lahan tidur itu. Dan dibiayai oleh Polri, Pak. Dibiayai oleh Polri. Cuma saya tadi belum sempat menghitung karena langsung ke sini. Saya janji hari Minggu jam 10. Ya, saya bisa ketemu supaya nanti masyarakat bisa menghasilkan cabai, bisa mengambil jagung, bisa menghasilkan padi, seperti itu, sehingga pangan kita tidak sampai mengambil atau mengimpor dari daerah di luar Sulawesi Tengah. Apalagi ada banyak perusahaan, itu otomatis swadaya pangan kita harus betul-betul melimpah supaya bisa dijual ke perusahaan-perusahaan. Kembali lagi ke masalah pertanian tadi, tentu setelah beliau dilantik Pak, kita akan pemerintahan itu ada konsolidasi, akan semua yang kepala dinasnya, ya kepala dinas itu akan dipanggil, tentu ya kembali seperti tadi pertanyaan-pertanyaan ini tadi, tentu akan di mana skala prioritas untuk kepentingan rakyat, ya yang akan diutamakan. Mungkin terkait dengan usulan pertanyaan Bapak, ini adalah dinas pertanian, ya pertanian dan perkebunan. Nanti tim akan mensurvei, datang melihat kondisi seperti itu, dan tentu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Donggala karena wilayahnya Donggala. Jadi ada kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi melihat lokasi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Oke, yang lainnya Pak, sudah pas Pak kira-kira? Pas? Pas, oke. Ya. Ada lagi? Berani Makmur. Ada itu program Berani Makmur Pak? Ada. Makanya nggak saya ini karena sudah ada di situ. Ya, sudah cukup Bapak Ibu? Oke. Ya. Dari saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang mungkin kepleset atau hal-hal yang mungkin kurang memuaskan. Manusia biasa Pak,
jangan dilihat profesor manusia, ya, nggak luput dari kekilapan dan kesalahan. Olehnya itu sekali lagi saya mohon maaf, saya kembalikan ke MC Mas Anton, silakan. Terima kasih Pak Prof sudah memberikan sambutan sekaligus menjawab. Jadi saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Pak Darwis bahwa itu masuk dalam program Berani Makmur ya. Jadi memang untuk pertanian Pak Anwar Hafid akan menjamin ketersediaan pupuk karena beliau ini keliling Sulawesi Tengah 12 kabupaten 1 kota Palu. Pertanyaan-pertanyaan untuk bidang pertanian itu hampir semua sama, yaitu mengeluhkan masalah ketersediaan pupuk. Nah, kalau bibit ini tentu akan pasti bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Nah, pupuk ini mendapat jaminan tersendiri dari Pak Anwar Hafid apabila beliau dilantik, maka untuk pertanian, para petani, pupuk ini sudah tidak menjadi lagi masalah. Dijamin langsung oleh beliau. Begitu juga dengan alat-alat penunjang untuk pertanian. Beliau sekarang ini programnya itu adalah untuk petani milenial. Artinya petani-petani milenial ini tidak didominasi lagi para orang-orang tua. Anak-anak muda ini didorong supaya untuk bisa bertani dengan difasilitasi peralatan-peralatan yang sudah canggih. Gitu. Jadi bukan lagi pakai bajang, pakai sapi lagi. Tidak. Memang sudah seperti begitu. Nah, itu pertanyaan tambahan saya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini ada berkahnya. Namun untuk mendapatkan keberkahan itu tentu kita inginkan pertemuan ini kita tutup dulu dengan doa. Nah, karena ada Pak Imam di sini sudah hadir, kiranya Pak Darwis mungkin barangkali bisa pimpin dengan ditutup dulu dengan doa. Setelah dari doa kita lakukan deklarasi. Bagaimana? Kira-kira setuju ini? Setuju. Berani? Berani. Jadi itu saja barangkali Pak Darwis, Tabe, barangkali bisa ditutup dulu dengan doa ini supaya lebih berkah. Yeah. Siap menggunakan berani? Alhamdulillah. Tanggal 27, ingat, berani. Amin amin auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan majidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi اللهم لك السلامة في دينك وسلامك وجلالة في علمي بركة في Amin. اللهم لك الشكر ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ولنا جنة مأبرار وصلى الله على نبينا على آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Berani. Iya. Baik, sebelum kita buka.